Hai semua, kali ini saya mau buat putri salju yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya. Selamat menonton. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 400 gram margarin. Setara 2 bungkus saya pakai Blue Band. Kemudian aduk hingga margarinnya halus. Setelah margarin halus seperti ini, kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 30 gram susu bubuk setara 3 sendok makan. Ini diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Tambahkan 550 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru, setara 55 sendok makan sedang. Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Lalu aduk menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur rata. Setelah adonan benar-benar tercampur rata, untuk tekstur adonannya seperti ini siap untuk kita cetak. Di sini saya sudah siapkan alas kerja, lalu alasi dengan plastik. Lalu ambil adonan secukupnya, letakkan di atas plastik. Kemudian tutup dengan plastik, selanjutnya gilas dengan rolling pin. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan cetakannya ya. Setelah ketebalannya dirasa cukup, ini saya mau cetak menggunakan cetakan bulan sabit. Lalu celupkan cetakan ke dalam tepung terigu agar tidak lengket. Kemudian cetak adonan dengan cara ditekan seperti ini. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian susun di atas loyang, lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Setelah sebagian adonan selesai dicetak seperti ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven di rak bawah. Panggang dengan suhu 130 derajat. Gunakan api atas bawah selama 30 menit, menyesuaikan oven masing-masing ya. Setelah 30 menit, buka oven, ini sudah matang, lalu angkat dan keluarkan dari oven. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah sebagian kue selesai di oven, selagi masih panas, di sini saya sudah siapkan gula halus secukupnya. Kemudian balurkan kue ke dalam gula halus. Tujuan dibalurkan dalam keadaan masih panas agar gulanya menempel dengan baik. Setelah selesai diberi baluran gula seperti ini, lalu letakkan kembali di atas loyang. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Setelah kue selesai dibaluri gula halus seperti ini didiamkan dulu hingga benar-benar dingin suhu ruang, baru kita kemas ke dalam toples agar kue lebih awet dan tidak mudah berjamur. Setelah kue benar-benar dingin suhu ruang, lalu disusun ke dalam toples. Untuk toplesnya saya gunakan ukuran 500 gram. Jangan lupa pastikan kuenya benar-benar dingin suhu ruang ya, agar kue awet dan tidak mudah berjamur. Setiap disusun satu baris seperti ini, saya taburi tipis-tipis menggunakan gula halus atau gula donat agar lapisan gulanya lebih tebal. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah selesai dimasukkan ke dalam toples, satu resep ini menghasilkan 2 toples dengan ukuran 500 gram. Kalau mau buat jualan, kalian bisa tempelkan stiker seperti ini sesuai brand kalian masing-masing ya. Nah, ini dia kue putri saljunya sudah jadi. Ini mau saya cobain dulu.
Ini kelihatan ya, hasilnya cantik banget dan tidak gosong. Ini terlihat ya, kuenya matang sampai dalam. Untuk teksturnya, kelihatan ya, ini diremah tidak keras, dimakan lumer di mulut, gurihnya pas, ditambah taburan gula halus, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya mau buat nastar resep 1 kilo tepung. Teksturnya lembut, empuk, dan lumer di mulut. Untuk cara pembuatannya, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, siapkan wadah, masukkan 750 gram margarin yang sudah di mix butter. Saya pakai Royal Palmia, ini tidak saya timbang. Saya gunakan 4 bungkus dari total 4 bungkus Royal Palmia. Ini masih sisa 1/4 ya, sekitar 50 gram. Kemudian tambahkan 100 gram gula halus. Ini diayak agar tidak ada yang menggumpal. Tambahkan 2 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata dan lembut. Ini saya mixer sekitar 3 menit. Setelah tercampur rata, matikan mixernya. Ini terlihat ya, teksturnya sudah lembut. Kemudian tambahkan 5 butir kuning telur. Ini 1 kuningnya sudah pecah, nggak apa-apa. Lalu mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 30 detik. Tujuannya hanya untuk mencampur saja. Setelah tercampur rata, matikan mixernya dulu. Untuk teksturnya ini sudah lebih lembut ya. Kemudian ratakan menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 1 kilo tepung terigu, saya pakai kunci biru. Tambahkan 2 saset susu bubuk setara 50 gram. Tambahkan 100 gram tepung maizena setara 10 sendok makan. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu uleni menggunakan tangan sebentar untuk memastikan adonan sudah tercampur rata. Setelah adonan benar-benar tercampur rata dan kalis seperti ini sudah lembut. Kemudian tes pulung membentuk bulatan. Jika sudah mudah dipulung dan tidak pecah, ini siap digunakan. Selanjutnya, agar ukurannya sama, di sini saya gunakan sendok takar ukuran 7,5 ml, setara 1,5 sendok teh. Ambil adonan lalu takar menggunakan sendok. Untuk hasil nastarnya ini ukurannya agak besar ya. Kalau mau kecil boleh disesuaikan takarannya sesuai selera. Setelah sebagian adonan selesai ditakar seperti ini siap diisi dengan selai nanas. Untuk isiannya di sini saya sudah siapkan selai nanas yang sudah saya pulung-pulung. Ini beratnya sekitar 4 gram. Kalau tidak mau ribet, kalian bisa beli selai nanas yang sudah jadi, lalu dipulung seperti ini, hasilnya lebih kokoh. Kemudian ambil adonan yang sudah ditakar, ini beratnya saya timbang sekitar 8 gram. Lalu pipihkan, kemudian ambil 1 selai nanas. Kemudian tutup sampai rapat, lalu pulung kembali hingga bulat dan halus. Untuk ukurannya ini sedikit besar ya. Kalau mau lebih kecil boleh disesuaikan dengan takarannya sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk hasilnya seperti ini, bulat dan halus. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai.
Setelah sebagian diisi selai nanas, ini siap untuk di oven. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven di rak bawah. Panggang dengan suhu 140 derajat, gunakan api atas bawah selama 40 menit. Setelah 40 menit, buka oven, ini sudah matang. Kemudian keluarkan dari oven, ini didiamkan dulu hingga hangat kuku atau dingin suhu ruang. Baru kita beri olesan telur. Sambil menunggu nastarnya hangat atau dingin suhu ruang, kita lanjut panggang adonan selanjutnya. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Nah, ini nastarnya sudah dingin suhu ruang, siap diberi olesan. Untuk olesannya di sini saya sudah siapkan 2 butir kuning telur. Ini sudah saya aduk. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Agar warnanya lebih cantik, saya tambahkan 5 tetes pewarna makanan kuning tua. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu oleskan tipis-tipis ke permukaan nastar. Saya oleskan menggunakan kuas. Tujuan dioleskan saat nastar sudah matang agar kuning telurnya tidak pecah dan hasilnya glowing. Setelah semua selesai dioles kuning telur, ini saya oles 1 kali olesan, ini siap untuk dipanggang. Kalau mau dioles sampai 2 kali juga boleh agar hasilnya lebih bagus. Setelah dioles seperti ini, tidak boleh didiamkan berlama-lama karena kalau sampai kering saat dipanggang juga bisa menyebabkan pecah pada kuning telurnya. Lalu panggang kembali di rak bawah dengan suhu 130 derajat. Gunakan api atas bawah selama 15 menit, menyesuaikan oven masing-masing ya. Jangan lupa sering dicek agar kuning telurnya tidak pecah dan tidak gosong. Setelah 15 menit, buka oven, ini sudah matang. Ini baunya harum banget, gak kalah sama yang memakai bahan premium. Nah, ini dia nastarnya sudah jadi. 1 kilo resep ini menghasilkan 5 loyang. Kalau dikemas ke dalam toples, ini bisa menghasilkan 5 toples besar dengan ukuran 500 gram. Kelihatan ya, ini nastarnya cantik banget dan glowing. Untuk teksturnya ini lembut banget, empuk, matang sampai dalam, lumer di mulut. Dari remahannya terlihat ya kalau nastar ini lembut banget dan lumer. Untuk yang hasilnya kuning kecoklatan, ini saat memanggang kuning telurnya saya tambahkan waktu 10 menit. Tampilannya lebih kecoklatan tapi teksturnya tetap sama-sama lembut. Saya juga sudah menjual ratusan toples dengan resep ini. Alhamdulillah tidak ada yang komplain. Dan setiap tahun masih pesan sampai sekarang. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.